Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Dulu Rara percaya pepatah lama, rajin pangkal kaya, hemat pangkal sukses. Tapi setelah bertahun-tahun jadi sales obat dan melihat omsetnya terjun bebas bak roller coaster tanpa rem, ia mulai berpikir, mungkin ada pepatah lain yang lebih relevan. Jalan pintas pangkal kaya, meski kadang bikin merinding disko. Nah, Rara ini dengan segala ambisinya yang setinggi Monas, memutuskan untuk mengambil jalan pintas itu. Sayangnya, ia lupa bertanya, apakah jalan pintas itu juga termasuk melewati kuburan tak bertuan dengan gerbang terbuka lebar dan berujung pada perjanjian yang lebih mengerikan dari tagihan kartu kredit menumpuk di akhir bulan. Rara menyeka keringat dingin di dahinya. Udara Jakarta sore itu terasa mencekik, seolah ikut merasakan sesak di dadanya. Sejak 3 bulan terakhir, penjualan obatnya merosot tajam. Target yang dulunya dengan mudah ia capai, kini terasa seperti puncak Everest yang tak terjangkau. Ancaman pemecatan sudah di depan mata dan bayangan hidup melarat kembali menghantuinya. Ia teringat masa kecilnya yang serba kekurangan, dan ia bersumpah tak akan pernah kembali ke sana. Di tengah keputusasaannya, sebuah pesan singkat masuk dari Rani, teman lamanya semasa SMA. "Ra, apa kabar? Dengar-dengar penjualanmu lagi seret, ya? Aku tahu tempat yang bisa bantu." Rara awalnya skeptis. Ia tahu betul Rani cenderung percaya hal-hal klinik. Namun rasa putus asa lebih besar daripada keraguannya. Setelah beberapa hari bergumul dengan pikirannya, ia akhirnya menghubungi Rani. "Tempat ini dijamin manjur, Ra. Banyak teman-teman yang sudah sukses setelah datang ke sana," bujuk Rani di telepon. "Ini bukan sembarang dukun. Dia punya pegangan kuat." Rara menelan ludah. "Pegangan apa?" "Jimat penglaris," jawab Rani. Suaranya terdengar misterius. Tapi ada syaratnya. Syarat itu, menurut Rani, tidak boleh dibeberkan. Cukup datang dan bicarakan sendiri dengan dukunnya. Dengan berat hati, Rara menyanggupi. Ia merasa seolah-olah menjual jiwanya. Namun desakan ekonomi membuatnya gelap mata. Rumah dukun itu terletak di sebuah gang sempit, jauh dari keramaian kota. Bau kemenyan menyengat langsung menyambut begitu Rara melangkah masuk. Ruangan remang-remang itu dipenuhi benda-benda aneh, keris berkarat, sesajen kering, dan patung-patung berwajah seram. Di sudut ruangan, seorang pria tua bertubuh kurus dengan mata cekung tersenyum menyeringai. Itulah Mbah Karso, dukun yang namanya dibisikkan Rani. "Sudah saya duga, Nduk Rara akan datang," desis Mbah Karso, suaranya serak. "Masalah rezeki memang sering membuat orang lupa diri." Rara bergidik. Bagaimana Mbah Karso tahu tentang masalah rezekinya? Mbah Karso menjelaskan bahwa ia bisa memberikan jimat penglaris, sebuah jimat yang akan mendatangkan pembeli berlimpah, namun harganya tak murah. Bukan uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. "Jimat ini terbuat dari tulang janin," kata Mbah Karso pelan. Matanya menatap tajam ke arah Rara. "Tulang dari bayi-bayi yang belum sempat melihat dunia." Rara terasa runtuh. Ia merasa mual, membayangkan praktik klinik yang melibatkan janin. Darahnya seolah mendidih. Dari mana Mbah mendapatkan janin itu?" Suaranya tercekat. Mbah Karso tersenyum sinis. "Dari klinik-klinik aborsi di pinggir kota, banyak sampah yang bisa dimanfaatkan." Rara merasa ingin muntah. Ia ingin berlari, meninggalkan tempat menjijikkan ini. Namun, bayangan tak
tagihan yang menumpuk, ancaman pemecatan, dan kehidupan melarat kembali membayangi. Ia melihat jimat yang disodorkan Mbah Karso, sepotong kecil tulang yang diikat benang merah, berlumuran zat kering berwarna hitam pekat. Jimat itu terasa dingin, seperti es, meskipun udara di ruangan itu pengap dan panas. Ada syarat lain, Nduk, lanjut Mbah Karso. Setiap 1 tahun sekali, Nduk harus datang kemari untuk memberi makan jimat ini. Rara menelan ludah. Memberi makan apa? Cukup dengan darah, jawab Mbah Karso enteng. Darah ayam hitam dan beberapa tetes darah Nduk sendiri. Malam itu, Rara pulang dengan perasaan hancur. Di satu sisi, ia merasa jijik dan bersalah. Di sisi lain, sebuah harapan tipis mulai tumbuh. Ia bertekad, ini akan jadi yang pertama dan terakhir. Setelah penjualannya kembali normal, ia akan membuang jimat itu dan bertaubat. Keajaiban, atau lebih tepatnya kutukan, mulai bekerja. Keesokan harinya, Rara merasakan perubahan drastis. Teleponnya tak henti berdering, pesanan membanjir dari berbagai arah. Pembeli yang awalnya acuh tak acuh, kini seolah terhipnotis oleh perkataannya. Penjualannya melonjak drastis, melebihi target yang pernah ia impikan. Dalam waktu singkat, ia menjadi sales terbaik di kantornya. Komisi yang didapatkannya membuat ia hidup dalam kemewahan. Ia membeli apartemen mewah, mobil baru, dan barang-barang branded yang dulu hanya bisa ia lihat di majalah. Setiap malam, sebelum tidur, Rara selalu menyentuh jimat yang ia simpan di dompetnya. Rasa takut bercampur aduk dengan rasa terima kasih. Ia tahu ini salah, dosa besar, namun godaan harta dan kenyamanan terlalu kuat untuk dilawan. Tahun pertama berlalu. Rara datang kembali ke Mbah Karso dengan membawa ayam hitam. Ia memejamkan mata saat Mbah Karso menyayat jari manisnya, meneteskan darahnya ke atas jimat. Rasa nyeri itu terasa sepadan dengan kekayaan yang ia miliki. Ia meyakinkan dirinya, ini hanya sementara. 3 tahun berlalu, dan kekayaan Rara semakin bertambah. Ia kini seorang manajer sales, membawahi beberapa tim. Namun di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus ia bayar. Insomnia mulai menyerangnya. Setiap malam, ia merasa tidak sendiri di kamarnya yang luas. Seringkali, ia mendengar bisikan, lirih, seperti tangisan bayi. Entah dari mana asalnya, bisikan itu semakin lama semakin jelas, memanggil-manggil namanya dengan suara parau. Rara, Rara, kembalikan. Ia seringkali terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berlumuran keringat dingin. Terkadang, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya, seperti kilasan sesosok tubuh kecil yang menghilang. Suatu malam, Rara sedang bersiap tidur. Tiba-tiba, ia merasakan mual yang hebat, seperti orang hamil muda. Perutnya melilit dan ia merasa pusing. Ia berlari ke kamar mandi, namun tak ada apa-apa yang keluar. Saat ia kembali ke kamar, cermin di hadapannya memantulkan bayangan lain. Sosok anak kecil dengan mata hitam legam menatapnya tajam. Sosok itu mendekat, dan Rara merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kau mengambil hakku. Kau hidup di atas penderitaanku. Suara anak itu berbisik langsung di telinganya. Rara berteriak histeris. Ia mencoba memukul, namun tangannya menembus sosok itu. Seketika, tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Sebuah kekuatan tak kasat mata mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Ia merasa dirinya melayang, seolah bukan lagi dirinya sendiri. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suaranya, melainkan rintihan pilu yang disusul tawa cekikikan menyeramkan.
Ini adalah pertama kalinya jin korin dari tulang janin itu merasukinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tubuh Rara kembali normal. Ia terbaring lemah di lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia tahu ini adalah akibat dari jimat terkutuk itu. Namun meski ketakutan, ia masih enggan melepaskannya. Jimat itu telah memberinya segalanya, dan ia belum siap kehilangan itu. Seiring berjalannya waktu, masalah Rara bertambah. Meskipun ia kaya dan sukses, cinta tak pernah berpihak padanya. Berkali-kali ia menjalin hubungan, namun semuanya berakhir dengan tragis. Pria-pria yang mendekatinya selalu mundur di detik-detik terakhir tanpa alasan yang jelas. Ada Bima, seorang pengusaha muda yang tampan dan mapan. Hubungan mereka berjalan mulus, bahkan sudah merencanakan pernikahan. Namun, seminggu sebelum hari H, Bima tiba-tiba membatalkan semua. Ia berkata, "Aku tidak bisa, Ra. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku takut. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya seperti ada jurang di antara kita." Rara berusaha memohon, menangis. Bahkan ia rela menyerahkan kehormatannya pada Bima, berharap ikatan fisik itu akan menahannya. Tapi semua sia-sia. Bima tetap pergi, meninggalkan Rara dengan hati hancur dan penyesalan mendalam. Kejadian serupa terulang berkali-kali. Pria-pria yang awalnya mencintainya tiba-tiba berubah dingin dan menjauh. Setiap kali ia mencoba mendekati keseriusan, ia selalu menemui tembok tak terlihat. Rara mulai menyadari bahwa jimat itu telah mengambil sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang, kebahagiaan dalam rumah tangga. Suatu malam, setelah putus lagi dengan kekasihnya, Rara duduk sendiri di apartemen mewahnya. Jimat itu kini tergeletak di meja, seolah mengejeknya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar, lebih keras dari biasanya. Kali ini, tangisan itu bercampur dengan suara tawa cekikikan yang mengerikan. "Kau sendiri, selamanya sendiri." Bisik suara itu, suaranya terdengar seperti tawa yang diiringi tangisan. "Kau mengambil hidupku, kini aku mengambil kebahagiaanmu." Rara mencoba membaca ayat kursi, namun suaranya tercekat. Ia merasa dingin menusuk sumsum, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Ia berusaha berteriak, namun suaranya hanya berupa erangan. Ia tahu, jin korin itu sedang membalas dendam. Tahun demi tahun berlalu. Rara menua dalam kesendirian. Kecantikannya memudar dan kesehatannya mulai menurun. Ia sering sakit-sakitan, tubuhnya kurus kering, dan matanya selalu memancarkan kesedihan mendalam. Jin korin itu semakin sering merasukinya, terutama saat ia tidur. Ia seringkali terbangun dengan luka cakaran di tubuhnya, atau memar-memar misterius. Kekayaannya perlahan habis untuk biaya pengobatan dan gaya hidup yang tak lagi ia nikmati. Perusahaan tempatnya bekerja akhirnya bangkrut. Ia tak lagi punya alasan untuk menjaga jimat itu. Namun entah mengapa, ia tak bisa membuangnya. Jimat itu terasa seperti bagian dari dirinya, kutukan yang melekat erat. Suatu hari, Rara ditemukan pingsan di apartemennya. Tetangga yang khawatir melaporkan ke dinas sosial. Ia akhirnya dibawa ke panti jompo, tubuhnya renta dan jiwanya kosong. Di sana, ia menjadi salah satu penghuni paling menyedihkan. Matanya selalu menatap kosong dan ia jarang berbicara. Namun, satu hal yang tak pernah lepas dari genggamannya adalah jimat tulang janin itu. Ia menyimpannya di bawah bantal, tak peduli dengan kondisinya yang sudah usang dan berbau apek. Para perawat dan penghuni lain sering melihatnya bicara sendiri, kadang tersenyum simpul,
kadang menangis tersedu-sedu. Mereka menganggapnya pikun, tak tahu bahwa Rara sedang berbincang dengan arwah yang selalu mengikutinya. Rara pernah menawarkan jimat itu kepada seorang perawat muda yang mengeluh kesulitan ekonomi. "Ambillah ini. Nah, ini jimat keberuntungan. Dijamin hidupmu akan makmur," bisiknya. Matanya memancarkan cahaya aneh. Perawat itu bergidik melihat benda aneh yang disodorkan Rara. Ia menolak dengan halus, merasa takut dengan tatapan mata Rara yang terlihat seperti tatapan orang kesurupan. Rara hanya tersenyum tipis, menyimpan kembali jimat itu. Sepertinya ada dendam yang membara di hati Rara. Ia ingin orang lain merasakan apa yang ia rasakan. Ia ingin orang lain tahu betapa mengerikannya harga dari sebuah kekayaan yang didapat dengan cara yang salah. Ia ingin jimat itu menemukan tumbal baru, melanjutkan siklus penderitaan yang ia alami. Di malam-malam sepi di panti jompo, Rara sering memandang ke langit-langit. Ia membayangkan wajah-wajah bayi yang tak sempat hidup, yang tulangnya menjadi alat baginya untuk meraih kemewahan. Sebuah suara bisikan lirih kembali menghantuinya. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Kau akan tahu rasanya, kau akan tahu rasanya." Rara menutup mata. Ia tahu kematian tidak akan menjadi akhir dari penderitaannya. Arwah-arwah itu akan tetap bersamanya selamanya. Di panti jompo, hari-hari Rara adalah rangkaian penyesalan yang tak berujung. Jimat tulang janin itu masih ia genggam erat, seolah takdirnya terikat padanya. Namun kini genggaman itu bukan lagi tanda kekeras kepalaan, melainkan penyesalan pahit. Bisikan tangisan bayi yang dulu ia acuhkan, kini terasa menusuk, menghantam sanubarinya yang renta. Arwah-arwah itu tak hanya menghantui, mereka merobek-robek jiwanya. Suatu siang, saat Rara terbaring lemah, seorang perawat baru datang. Namanya Fatimah, seorang wanita muda berhijab, dengan senyum meneduhkan dan mata penuh kasih. Fatimah sering mendapati Rara berbicara sendiri, bahkan meracau tentang bayi-bayi dan kutukan. Alih-alih menganggapnya gila, Fatimah justru merasakan energi gelap yang menyelimuti Rara. Hatinya tergerak. "Ibu Rara, kenapa ibu selalu memegang benda itu?" tanya Fatimah lembut suatu hari, menunjuk bungkusan kain lusuh di tangan Rara. Rara terkesiap. Ia menatap Fatimah dengan mata layu. Ini keberuntunganku," bisiknya. Namun suaranya bergetar. Fatimah meraih tangan Rara yang keriput. "Keberuntungan yang membuat ibu menderita, bukan?" Rara terdiam, matanya berkaca-kaca. Selama ini, tak ada yang benar-benar melihat penderitaannya di balik kemewahan palsu itu. Fatimah melanjutkan, "Rezeki itu dari Allah, Bu, bukan dari benda-benda seperti ini." Kata-kata Fatimah menggetarkan hati Rara. Ia mulai menceritakan segalanya, terbata-bata, tentang jimat, Mbah Karso, kekayaan, dan kutukan yang mengikatnya. Fatimah mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Hatinya hancur mendengar kisah kelam itu. "Kita harus melepaskan ini, Bu Rara," kata Fatimah tegas, menunjuk pada jimat itu. "Benda ini sumber segala penderitaan ibu. Kita harus mencari bantuan." Fatimah menghubungi seorang kenalannya, seorang ustaz muda bernama Hafiz, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama dan ruqyah. Awalnya Hafiz ragu, namun setelah mendengar cerita Fatimah tentang Rara, ia menyanggupi untuk datang. Hari yang ditentukan, Hafiz datang ke panti jompo. Ia melihat
Rara yang terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Jin korin itu sudah sangat kuat mencengkeram Rara. "Assalamualaikum, Ibu Rara," sapa Hafiz. Suaranya menenangkan. Rara menatapnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya sedikit bergetar. Jimat itu masih digenggam erat di balik selimut. Hafiz memulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Awalnya tak ada reaksi. Namun saat Hafiz mulai membaca ayat-ayat perlindungan dan penghancur sihir, tubuh Rara mulai bereaksi. Ia menggeliat, napasnya memburu, dan matanya melotot. Suara tawa cekikikan muncul dari tenggorokannya, diikuti tangisan yang mengerikan. "Lepaskan dia, dia milikku," teriak suara serak, bukan suara Rara. Fatimah terkesiap, namun Hafiz tetap tenang. Ia terus membaca, semakin khusyuk. Rara mulai memberontak lebih kuat. Tangannya mencoba mencakar, tubuhnya kejang-kejang. Hafiz memejamkan mata, memohon pertolongan Allah. "Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu hamba Allah ini," seru Hafiz. Pertarungan batin antara Rara dan Jin korin itu sangat mengerikan. Rara berteriak, menangis, dan meronta-ronta, diiringi suara, bisikan dan tawa jahat. Namun perlahan, kekuatan ayat-ayat suci mulai mengikis cengkeraman jin itu. Rara mulai melemah, kejangnya berkurang, dan suara asing itu meredup. Setelah beberapa waktu, Rara terdiam. Ia terengah-engah, tubuhnya berlumuran keringat. Air mata mengalir deras dari matanya. Namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata penyesalan. Ia membuka genggamannya dan jimat tulang janin itu terjatuh ke lantai. Ambil ini," bisik Rara. Suaranya lemah. Hancurkan saja." Hafiz mengambil jimat itu dengan sarung tangan. Ia memandang Rara yang kini terlihat lebih tenang. "Alhamdulillah, Bu, Ibu sudah berani melepaskan ini." Malam itu, di bawah temaram lampu panti jompo, Rara tidur pulas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia tak lagi mendengar bisikan, tak lagi melihat bayangan. Namun, saat terbangun, ia merasakan sakit di hatinya. Sakit atas semua dosa yang telah ia perbuat. Sakit atas hidup-hidup yang tak berdosa, yang telah ia tumbal demi kekayaan semu. Hafiz dan Fatimah membawa jimat itu ke tempat yang jauh dari pemukiman. Dengan doa-doa dan ayat-ayat suci, Hafiz membakar jimat tulang janin itu. Api melahap tulang kecil itu, mengeluarkan asap hitam pekat dan bau busuk yang menyesakkan. Suara jeritan pilu terdengar samar dari dalam api, seolah menandakan lepasnya belenggu arwah-arwah yang terperangkap. Rara tidak sembuh total dari sakit fisiknya. Usianya sudah renta dan tubuhnya sudah banyak digerogoti penyakit. Namun, jiwanya kini damai. Ia mulai mendekatkan diri pada Allah, salat, dan membaca Al-Quran. Ia sering menangis saat berdoa, memohon ampun atas dosa-dosanya. Ia menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo, dikelilingi kasih sayang Fatimah dan Hafiz yang sering mengunjunginya. Ia tak lagi membicarakan jimat, apalagi mencoba menyerahkannya pada orang lain. Wajahnya yang dulu keras kini dihiasi ketenangan. Beberapa bulan kemudian, Rara meninggal dunia dalam tidurnya. Wajahnya damai, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Mungkin di detik-detik terakhirnya, ia telah merasakan pengampunan. Kisah Rara menjadi pelajaran pahit bagi Fatimah dan Hafiz tentang bahaya kesyirikan dan pentingnya kembali pada jalan Allah. Meskipun Rara telah tiada, kisah jimat tulang janin itu tetap menjadi bisikan menakutkan di panti jompo. Sebuah pengingat
bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali dibayar dengan harga yang tak terhingga, dan bahwa setiap perbuatan dosa akan selalu ada pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat kisah mistik, Rara tak lagi merasakan bisikan tangisan bayi yang menghantuinya atau tawa cekikikan yang mengiris jiwa. Tubuhnya memang renta dan tak sekuat dulu, namun di wajahnya yang keriput kini terpancar ketenangan yang sejati. Ia tahu perjalanan hidupnya jauh dari sempurna, penuh liku dan kesalahan besar. Tapi di penghujung usianya, Rara menemukan kedamaian yang tak pernah bisa dibeli oleh jimat terkutuk manapun. Ia belajar bahwa cahaya ilahi akan selalu menerangi, bahkan setelah kegelapan terpekat, asalkan ada keberanian untuk kembali, bertaubat, dan melepaskan semua belenggu dunia yang semu. Dan di sanalah, dalam pelukan iman, ia akhirnya menemukan closing terbaik dalam hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.